Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wasyarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi 'ulumihima fit daraini amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Para mitra Suara Giri FM dimanapun panjenengan semua berada, terutama kepada para mitra Suara Giri yang berada di wilayah kota Surabaya, Gresik dan sekitarnya. Para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Juga tidak lupa untuk saudara-saudaraku, dulur-dulur yang ada di perantauan saat ini, yang berada di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Hong Kong, maupun yang ada di Saudi Arabia, dan dimanapun panjenengan semua berada saat ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah dimanapun dan bagaimanapun kondisinya kita saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang indah, pagi yang cerah saat ini, sesudah kita menjalankan sholat subuh, udaranya begitu segar saat ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan sehat wal afiyah kepada kita, sehingga kita masih bisa menunaikan taat, ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita tunaikan ibadah penting, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Yang sebelumnya tadi, saya yakin panjenengan semua tidak tinggal diam, telah mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran sebelum sholat subuh tadi. Yang sebelumnya juga panjenengan semua sudah menegakkan qiyamul lail. Dan alhamdulillah akhirnya sesudah sholat subuh ini kita semua bertemu, bersua di udara dalam kajian Mutiara Fajar, sebuah majelis taklim yang disiarkan oleh Radio Suara Giri FM. Tentu saja para mitra Suara Giri, kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang sudah kita jalankan, ibadah-ibadah yang telah kita tunaikan, Allah ridho kepada kita semuanya. Allah akan membalas dengan pahala yang semulia-mulianya, sebaik-baik
dan dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita, membimbing kita, serta menghantarkan kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang taat beribadah. Semua itu dalam rangka menjalankan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan hasil jasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para mitra Suara Giri, semoga pada saatnya nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan kita diberikan oleh Allah kebahagiaan untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab yang baru, yaitu kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Oleh karenanya mari kita tabarrukan bi qiraatil Fatihah. Mari kita bertawassul, mudah-mudahan apa yang telah ditulis oleh Mbah Sya'rani ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau. Kita pun berharap mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah kita, Allah akan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Semoga apa yang kita kaji nanti dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah. Dengan bacaan suratul Fatihah kita harapkan semoga saya, panjenengan semuanya, para mitra Suara Giri FM, oleh Allah diberikan umur yang panjang dan barokah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Semoga para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, saat ini yang mungkin ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan dan obatnya. Barangkali ada yang saat ini sedang susah, sedih, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga putra-putri kita semuanya dijadikan oleh Allah putra-putri yang solih dan solihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa khassah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawayna fi hadzal majlis. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Baiklah para mitra Suara Giri FM, mari kita lanjutkan
Pada pertemuan yang sebelumnya, minggu yang lalu, kita sudah membaca pendahuluan dari kitab Wasiatul Mustafa ini. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sak temene ingsun. Ingsun sinten? Ingsun Kanjeng Nabi. Ini sesungguhnya saya usikum, ya, paring wasiat sapa ya ingsun ka ing sira Ali al yauma ing dalam dinane iki, biwasiatin kelawan wasiat, in angta lamuno sira hafizta njaga sapa ya sira ha ing wasiat, ista mongko bakal urip sapa ya sira Ali hamidan ing terpuji, wa mutta lan bakal mati sapa ya sira syahidan ing mati syahid, wa ba'atsalan bakal mbangkitno ka ing sira sapa Allahu Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat faqihan kelawan ngerti, faqihan kelawan ya ngerti agama, aliman tur ngalim tur ngerti agama kian, alim paham agama. Para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan, oh memang kitab ini adalah berisi sejumlah wasiat, nasihat yang disampaikan oleh Rasul kepada Sayyidina Ali. Lah di awal pertemuan ini Mbah Sya'roni menyampaikan kalimat awal dari Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, hari ini saya akan memberi wasiat kepadamu, sebuah wasiat yang apabila engkau berpegang teguh, engkau menjaga wasiat ini, maka niscaya Allah akan menghidupkan kamu dengan kehidupan yang mulia. Luar biasa ini. Wa mutta, dan Allah akan mematikan kamu pada saatnya nanti syahidan dengan kematian yang syahid. Wa ba'atsaka, dan Allah akan membangkitkan kamu nanti dari alam barzah faqihan, dalam keadaan kamu itu dikumpulkan bersama orang-orang yang ngerti agama, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang alim. Subhanallah, begitu pentingkah ya wasiat yang akan disampaikan oleh Nabi ini kepada Sayyidina Ali, sehingga Rasul sampai menyampaikan demikian. Jadi para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu memang sudah dijelaskan bahwa kedudukan Rasulullah dengan Sayyidina Ali itu memang sangat dekat. Kedekatan Nabi dengan Ali itu tidak saja sebagai seorang sahabat yang memang hidupnya dekat, karena sahabat hidup yang satu zaman, hidup yang sering ketemu. Karena kalau sahabatnya Nabi itu ya orang yang hidup bersama Rasulullah, artinya semasa, sezaman dengan Nabi. Beliau juga bisa berkomunikasi, para sahabat itu, dengan Rasulullah secara langsung. Nah, itu pada umumnya sahabat. Nah, Sayyidina Ali itu tidak hanya sahabat yang hidup semasa dengan Nabi, tidak hanya bisa berkomunikasi dan bermuajah dengan Nabi, tidak hanya itu, malah lebih dekatan lagi. Kedudukan Nabi dengan Sayyidina Ali itu memiliki kedekatan secara
keluarga, secara hubungan darah, gitu. Karena memang ya keponakannya, jadi Sayyidina Ali itu keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dekat sekali. Lah, karena dekatnya inilah sehingga adalah sesuatu yang wajar kalau kemudian Rasulullah itu banyak atau memanggil khusus, ya, sering itu memanggil khusus kepada Sayyidina Ali untuk diberikan wejangan-wejangan, wasiat-wasiat, yang wejangan-wejangan itu dirangkum, ya, di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini. Nah, ini bahkan Rasulullah menegaskan, wahai Ali, ingat bahwa hari ini saya akan menyampaikan kepadamu sejumlah wasiat, sejumlah pesan penting yang apabila engkau berpegang pada pesan ini, kamu mampu menjaganya. Jadi para mitra Suara Giri, memang orang itu kadang-kadang ada orang itu yang sudah diberi wasiat, tapi manusia itu kan memiliki kebiasaan untuk lalai, manusia itu, sehingga tidak jarang wasiat yang disampaikan oleh seseorang kepada kita, kadang-kadang wasiat itu kemudian kita abaikan, kita lalaikan, dan bahkan lupa sama sekali. Nah, ini Rasulullah menyampaikan karena demikian pentingnya pesan ini, sehingga Rasulullah sampai menyampaikan, apabila wahai Ali, engkau mau menjaga, mau mengindahkan wasiat-wasiatku ini, maka engkau akan diberikan 3 hal. Yang pertama, istahamidan, hidupmu itu akan dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Hidup yang mulia itu yang bagaimana sih para mitra Suara Giri? Hidup yang mulia itu ya hidupnya itu terjaga muruah harga dirinya, baik harga diri di hadapan Allah maupun harga diri di hadapan manusia. Ada kalanya orang itu mulia di hadapan Allah, tapi dia itu tidak seberapa mulia di hadapan manusia. Ada kalanya begitu. Allah memuliakan orang itu, tapi ternyata manusia melihat biasa, nggak ada yang istimewa dari orang itu. Ada kalanya demikian. Nah, itu masih mending. Allah memuliakan walaupun manusia pada tidak memuliakan, itu masih mending, walaupun itu juga menjadi persoalan. Ya, kita memang ya tidak nyaman hidup di tengah masyarakat lalu kemudian orang lain melihat kita ini sebelah mata, itu ya tidak nyaman. Ya, siapa itu? Ya, kalau kita sekarang ini ya, mohon maaf para mitra Suara Giri, kadang-kadang kan ada orang itu yang hidupnya itu mungkin dia seorang alim, ahli ibadah, taat kepada Allah, sehingga dia dalam pandangan Allah itu mulia. Tapi nyuwun sewu, kadang-kadang karena orang itu mungkin ya biasa-biasa saja, tidak termasuk seorang pejabat, kemampuan ekonominya juga tergolong rendah, katakan begitu, itu kadang-kadang orang melihatnya ya nggak ada yang istimewa orang itu. Ini masih mending, karena Allah masih melihatnya sebagai seseorang yang mulia di hadapan Allah. Nah, ada pula orang itu yang ternyata kebalikannya, mulia di hadapan manusia tapi tidak di hadapan Allah. Ini yang bahaya ini. Jadi ini yang menjadi sangat ya tidak menguntungkan. Allah tidak memuliakan. Allah itu tidak memandang dia sebagai seorang yang mulia, tapi manusia itu
ya mengeluh-elukan lantaran mungkin para mitra suara kiri, mungkin dia itu punya harta yang banyak, atau mungkin adalah dia seorang pejabat, tapi dia adalah orang yang ya katakanlah tidak taat beragama, sholat tidak pernah dijalankan. Ya maaf, ini seseorang ini misalnya ada, saya kira ya mesti ada saja ini seorang pejabat yang tidak peduli terhadap ibadahnya kepada Allah. Yang penting dia itu ya dapat fasilitas dari jabatannya. Yang penting dia itu hartanya banyak, gak peduli dan tidak ngereken ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Lah orang ini ya kelihatannya mulia, orang mengangkat topi kepadanya, orang banyak heran dan kagum kepadanya, tapi ternyata dia dicampakkan oleh Allah, tidak berharga. Nah, lantaran dia menjadi orang yang ya ahli pencitraan kepada orang lain, pencitraannya luar biasa. Jadi dia itu seolah-olah menjadi orang yang baik, dermawan sih memang, tapi bukan karena Allah. Jadi dia melakukan gampang menyumbang, tapi gampang menyumbangnya itu akan ada itu nyumbang demi kemanusiaan. Nah, ya misalnya ada bencana terus dia nyumbang dengan atas nama kemanusiaan. Nah, itu salah nyumbang seperti itu. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan pahala, bukan karena Allah. Kalau nyumbang itu jangan atas nama kemanusiaan, tapi atas nama Allah. Itu namanya orang ikhlas. Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ya pencitraan kebaikannya. Mari kita nyumbang, mari kita berbuat baik kepada orang lain, tapi karena Allah, bukan karena orang lain. Nanti biar orang lain itu akan disetel oleh Allah untuk menilai seseorang itu. Terserah mau menilai apa. Kalau kita ikhlas, saya yakin pencitraan itu akan berhasil. Nah, atau ada juga orang itu yang tidak mulia di hadapan Allah, tidak mulia juga di hadapan manusia. Allah membenci orang itu, manusia juga membenci. Waduh, ini gak bahaya tak ini terusan. Bahaya seru ini kalau sudah seperti itu. Jadi nah, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jika kamu mampu megang nasihatku ini, maka janjinya Rasulullah, ista hamidan, maka kamu akan menjadi orang yang mulia hidupmu. Begitu. Yang kedua, janjinya Nabi, wa mutta syahidan, engkau akan dimatikan oleh Allah dengan kematian syahid. Subhanallah, mati syahid, mati yang kebaikan, mati dalam kebaikan ini. Jadi ini yang diharapkan oleh banyak orang, kematian yang akhirnya baik, husnul khotimah, lalu kemudian dicatat sebagai orang yang berjuang di jalan Allah, syahidan. Nah ini. Yang ketiga, wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati, Allah akan membangkitkan kamu pada hari kiamat faqihan, bersama orang-orang yang alim, bersama orang-orang yang ngerti agama. Wah, terhormat ini, mulia. Karena para mitra suara kiri, yuhsyarun nas ya bimahabbatihi, orang itu besok akan dikumpulkan oleh Allah di mahsyar nanti, pada saat dia dibangkitkan dari alam barzahnya, bimahabbatihi, sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Kalau komunitasnya orang-orang baik, akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Kalau dia itu komunitasnya buruk, maka akan dikumpulkan dia dengan orang-orang yang buruk. Nah, ini dikumpulkan dengan orang-orang yang faqih, orang-orang yang ngerti ilmu. Luar biasa. Berarti Allah akan mengumpulkan dia dalam komunitas orang yang terhormat. Maka tadi disampaikan, hidupmu itu loh akan dimuliakan oleh Allah. Wahai Ali, cek hidup di dunianya, cek hidup di akhiratnya.
hidup di dunia dimuliakan Allah di hadapan manusia yang mulia, lalu mati pun dimuliakan oleh Allah dengan dikumpulkan bersama orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim, orang-orang yang pinter. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, ini pernyataan Nabi yang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Tetapi sesungguhnya itu bukan hanya untuk Ali seorang diri, tapi sesungguhnya itu adalah untuk semua manusia. Jadi siapapun yang bisa menjaga nasihat-nasihat Rasulullah yang dipesankan lewat, yang dititipkan lewat Sayyidina Ali ini, maka siapapun mereka ya juga akan mendapatkan 3 keutamaan tadi itu, yaitu hidupnya dimuliakan oleh Allah, matinya dijadikan mati yang syahid, dia nanti dibangkitkan oleh Allah dari alam barzah dengan kebangkitan bersama orang-orang yang baik. Jadi itu tidak hanya untuk seorang Sayyidina Ali, tapi untuk ya kita semuanya, siapapun yang bisa menjaga dari nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para mitra Suara Giri, pesan ini memang khitobnya disampaikan khitab itu adalah objek penerima pesan itu boleh jadi Sayyidina Ali, tapi sesungguhnya konten isi dari pesan-pesan itu nanti adalah juga untuk sekalian manusia, kita semuanya. Makanya apa yang nanti akan disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu sesungguhnya disampaikan oleh Rasulullah kepada kita juga. Begitu hikmahnya para mitra Suara Giri. Dah, sekarang kita mulai apa wasiat-wasiatnya Rasulullah itu. Yang pertama, ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong akala kang dahar sapa ya man al halala ing perkara kang halal, sofa mongko bersih apa dinuhu agamane man, agamane wong, waraqqa lan lembut apa qalbuhu atine wong, walam yakun lan ora wis pisan-pisan ana li dakwatihi keduwe donga-dongane man apa hijabun penghalang. Jadi para mitra Suara Giri, ini pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya, apa pesan yang pertama? Wahai Ali, hati-hati ya, siapa orangnya yang mau memakan barang halal, siapa yang mau menjaga, yang bisa menjaga konsumsi makanan halal, maka agama orang itu menjadi bersih, menjadi terjaga. Hati orang itu menjadi lembut, tidak keras, dan doa-doa orang itu rasanya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para mitra Suara Giri, ini wasiat penting ini untuk kita sebenarnya. Siapa yang bisa menjaga konsumsi makanan halal, ya, itu akan mendapatkan 3 hal tadi itu. Nah, sebelum kita mendalami 3 hal itu, mari kita lihat apa sih makanan yang halal itu. Jadi makanan halal itu dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama, bisa jadi halal itu dari sisi jenisnya. Jenis makanan itu memang halal. Apa jenisnya itu? Yaitu 1, tidak merupakan barang-barang yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Anjing, ya kan?
kemudian khinzir, ya, celeng, jadi babi, ya, itu termasuk hukum yang memang haram, ya, barang yang haram secara jenisnya. Nah, ini benda-benda yang halal itu adalah benda-benda yang memang tidak termasuk yang jenisnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu para mitra Suara Kiri, kalau misalnya kita memakan hasil sembelihan, maka hasil sembelihannya itu atau binatang, ya, misalnya makan ayam, makan daging sapi, makan daging kambing, itu adalah hewan-hewan yang memang disembelih secara sah, gitu. Sebab kalau tidak disembelih dengan sah, apa disembelih dengan sah itu? Ketika menyembelih dengan menyebut asmanya Allah, kemudian disembelih dengan cara yang benar, dipastikan bahwa urat nadi, ya, urat nafas, urat nadinya sudah benar-benar putus, begitu. Makanya kan ada pelatihan menyembelih dengan cara halal itu ketika menjelang kurbanan, biasanya ada diklat seperti itu untuk memberikan latihan kepada para penyembelih itu agar hasil sembelihannya itu sah, tidak menjadi bangkai. Jadi sebab kalau kita makan binatang yang mati, ya, karena tidak disembelih, tidak menyebut asma Allah menyembelihnya itu, maka dia hukumnya menjadi bangkai, dan itu haram secara jenisnya. Nah, ada pula, jadi banyak yang begitu, ya. Jadi para mitra Suara Kiri, benda-benda atau barang-barang yang memang secara jenisnya itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembelih dengan cara yang halal, yang benar, yang baik, yang sah, begitu. Tidak termasuk binatang-binatang yang dilarang untuk dimakan, ya, kayak tadi itu babi, kemudian anjing tadi itu, kemudian lagi binatang-binatang yang tertentu, ular misalnya, ya, binatang-binatang yang memang dilarang untuk dimakan karena jenisnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau halal dari sisi hukum. Maksudnya hukum itu bagaimana, ya? Dia diperoleh dari cara-cara transaksi yang sah. Jenisnya halal, misalnya daging sapinya halal secara jenis, daging sapi disembelih dengan cara yang benar, tetapi dia dibeli dari uang yang haram. Nah, ini menjadi haram. Nah, ini jadi hukum halal itu tidak hanya menyangkut jenis dari benda itu, tetapi juga kepastian hukum dari benda yang kita makan. Kita membeli barang yang jenisnya halal sebenarnya, ya, membeli makanan di warung misalnya, ya baik itu makannya, ada ikan bandeng, ada ikan tenggiri, macam-macam itu, tapi hasil uang yang kita dapat untuk membeli itu hasil curian, ya berarti kan haram jadinya. Maaf, dari hasil yang tidak baik, korupsi misalnya, atau misalnya membujui orang lain, dari hasil manipulasi, makanya kemudian ada fikih yang mengatur tentang itu, fikih jual beli, ya, transaksi jual beli yang halal itu seperti apa, begitu. Ada fikih yang mengatur tentang tijaroh yang benar itu seperti apa, perdagangan, fikih tijaroh. Kemudian
transaksi syirkah itu seperti apa. Nah, ini kalau kita mau ngomong detail, ya jangan sampai kemudian terjebak dengan barang-barang yang secara hukum itu menjadi haram. Riba. Nah, riba itu apa ya? Makanan atau benda-benda yang transaksinya nggak sah, itu riba, walaupun jenisnya halal. Yang dijual belikan itu loh barang-barang yang benar. Misalnya mangga itu di pohon, mangga yang masih di pohon itu. Nah itu terus kemudian ditebas begitu saja tanpa ada ukuran yang jelas. Lah ini kan nggak sah transaksinya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau dilakukan ya berarti transaksinya transaksi yang tidak sah, menjadi haram jadinya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi dengan memakan makanan yang halal, man akalal halala. Jadi wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, siapa yang memakan barang halal, makanan halal, nah itu maksudnya adalah kepastian hukum dan kepastian jenisnya itu memang benar-benar halal adanya. Itu para mitra Suara Kiri. Maka ya kita memang harus hati-hati dalam hidup ini. Mengapa? Ya karena makanan yang kita makan itu nanti akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi keturunan kita, sehingga kita mesti hati-hati. Jadi tidak boleh sembarangan. Itulah gaya hidup orang yang beriman kepada Allah, di mana gaya hidupnya itu selektif. Dia betul-betul sangat hati-hati, tidak bal gedual kuntal, asal ora sandal karo kadal ya kabeh diuntal. Tidak begitu, selektif. Nah, kalau sudah demikian, kata Nabi, dia akan tadi dalam pernyataannya akan diberikan 3 hal ya tadi. Yang pertama, sofadinuhu. Allah akan menjadikan agamanya jadi agama yang bersih. Maksudnya agama yang bersih itu bagaimana? Ya agamanya itu akan melahirkan tidak hanya pengetahuan, tapi dia mampu menerapkan agama ini dengan dalam pola kehidupan yang nyata. Ya nyuwun sewu para mitra Suara Kiri, orang belajar agama itu kan tidak hanya kadang-kadang dia itu mengetahui aja, memahami saja. Ya, banyak orang yang belajar agama itu hanya untuk konsumsi pengetahuan. Tapi ini adalah sampai pada tataran amal perbuatan. Jadi agama itu ujung tombaknya adalah amal. Ya, ujung tombaknya agama itu adalah amal. Kita mengetahui sesuatu, kalau tidak diamalkan ya hambar, dia tidak ada manfaatnya. Kasyajari, ya bila samarin, seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi ini yang dimaksud dengan sofadinu, agamanya menjadi bersih. Nah, maksudnya adalah dia mengetahui agama, dia faham agama, tapi dia juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkannya. Ya, itu salah satu doa kita kan begitu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bahwa yang benar itu benar. Ini agama itu benar. Warzuqna tiba'ah, dan berikan kemampuan kepadaku untuk bisa mengikuti, menjalankan, melaksanakan, mengaplikasikan dalam kehidupan saya. Nah, para mitra Suara Kiri FM, kita menjadi teringat gaya beragamanya orang-orang tempo dulu. Orang-orang dulu, kakek nenek moyang kita, itu sebenarnya dari sisi pengetahuan itu tidak pinter-pinter amat, jauh bila dibandingkan dengan anak-anak sekarang. Orang-orang dulu itu nggak semat-semat amat, nggak cerdas-cerdas amat. Tapi orang-orang dulu itu temen. Orang-orang dulu itu adalah teguh di
di dalam memegang pendirian, prinsipnya kuat. Jadi kalau anak sekarang itu kan cerdas, smart, tapi sering-sering kemudian tidak konsisten gitu loh. Itu gaya hidup anak sekarang dengan dulu. Jadi dulu itu orang-orang tempo dulu ilmunya nggak banyak tapi dipakai. Kadang-kadang yang mohon maaf ngajinya saja tidak seberapa baik, Fatihahnya nggak seberapa teteh, tapi orangnya jujur, orangnya temen, ya, orangnya punya perilaku dan budi pekerti yang baik. Itu dulu. Nah, kalau mungkin sekarang itu adalah memang menjadi pekerjaan kita ini, pekerjaan rumah bagi kita semua, para orang tua ini, di mana anak-anak sekarang itu banyak terkontaminasi dengan media sosial, TikTok, Facebook, Instagram, belum lagi game-giman, sehingga kadang-kadang perilakunya jauh dari harapan orang-orang tua. Wong dipanggil saja kadang tidak dengar karena sedang asik bermain game. Menyuruh sholat, ya Allah, luar biasa sulitnya. Nah, seperti itu kira-kira jadi kondisinya kita saat ini. Nah, siapa orangnya yang menjaga konsumsi makanan dengan konsumsi makanan yang halal, maka kata Nabi akan dijamin yang pertama sofa dinuhu, agamanya itu loh, tidak hanya menjadi konsumsi pengetahuan tapi diamalkan dengan baik, bersih agamanya itu, gitu maksudnya. Jadi bersih itu bagaimana? Dia tahu dan diamalkan. Nah, kalau ada orang yang tahu gak diamalkan, itu gak bersih. Ya, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Besar dosanya orang-orang yang hanya pinter ngomong. Pinter ngomong itu kan berarti dia pinter, ya, tahu, tapi malah taf'alun, tapi tidak mengamalkan. Itu gambaran dari agama yang bertentangan tadi, itu tidak bersih, ya, agama yang tidak bersih tadi itu. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu punya kata sambung, ya, dengan ya agama yang kita jalani saat ini. Karena memang agama itu adalah merupakan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang makan, oleh karenanya orang yang mau menjaga konsumsi itu, siapa yang mau makan barang yang halal akan terjaga hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang dimaksud para mitra Suara Giri. Yang kedua, janjinya Rasulullah tadi itu, siapa yang mau menjaga makanan halal dalam kehidupannya, raqqa qalbuhu, maka hatinya akan dijamin oleh Allah menjadi hati yang lembut. Hati yang lembut itu bagaimana? Hati yang sensitif, hati yang pandai membaca gelagat, begitu. Jadi hati yang tidak keras. Nah, hati yang tidak keras itu adalah hati yang gampang menerima nasihat orang lain. Jadi nasihat orang lain dan nasihat Allah. Nasihat orang lain bagaimana? Dia diingatkan tidak marah. Kan ada itu orang yang kalau diingatkan tersinggung, marah. Ya, ketika diingatkan, mas, sampean nggak sholat, sudah jam sekian misalnya. Kok nutur-nuturi wong? Sholat atau dewe lah ya wis. Nah, itu misalnya. Jadi sok suci, ya misalnya begitu. Jadi membandel, gak gampang dituturi. Jadi kalau ada orang yang menasihati dia ndak mudah menerima dan bahkan ditolak. Itu adalah gambaran hati yang tidak lembut. Kemudian
Hati yang lembut itu adalah hati yang mudah untuk membaca nasihatnya Allah. Apa nasihatnya Allah itu? Banyak dalam hidup ini. Orang diberikan uban, itu nasihat itu. Ya. Jadi orang diberikan nasihat dalam bentuk beruban, itu adalah sebuah nasihat penting. Waduh, saya ini berarti umur saya sudah tua. Saya sudah mulai mempersiapkan untuk bagaimana saya mendapatkan modal nanti ketika saya akan mati. Berarti saya ini sudah disurati oleh Allah. Kematian saya sudah dekat ini. Saya diberi uban seperti ini. Usia saya sudah tidak lagi muda. Begitu. Jadi dia paham dengan gelagat ya pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu para mitra Suara Kiri. Kemudian diberikan lagi oleh Allah keadaan yang ya mungkin ada sakit misalnya. Jadi dia maknani sakit, aduh ini adalah teguran dari Allah. Saya harus banyak dekat dengan Allah kalau sudah seperti ini. Harus banyak istighfar saya ini. Itu kan biasanya orang itu cenderung untuk nyebut-nyebut asmanya Allah itu pada saat sakit. Ada hikmahnya ini. Saya harus banyak zikir kepada Allah. Ketika sakit ini mungkin saya lupa ini dengan Allah. Jadi mudah untuk membaca gelagat kehidupan. Mudah lagi membaca misalnya kalau ada jenazah misalnya. Dia maknai jenazah itu, Masya Allah orang ini kemarin tidak apa-apa. Dia kemarin itu masih duduk-duduk dengan saya, tidak ada tanda-tanda sakit. Ternyata sekarang sudah jadi jenazah. Betapa kematian itu rahasia ilahi, tidak ada yang tahu. Maka saya juga harus siap-siap untuk itu. Siapa tahu nanti minggu depan, tahunnya kapan Allah memberikan kematian kepada kita, wallahu a'lam. Jadi itu pelajaran yang bisa diambil ketika dia melihat sesuatu. Jadi penuh makna, penuh pelajaran dari apa yang dia lihat itu. Ada orang yang seorang pejabat misalnya, seorang pejabat yang sekarang ini kan banyak ya yang musim OTT seperti itu. Nah ini bagi para pejabat yang lain harus menjadi pelajaran. Masya Allah, saya diingatkan ini, saya ini harus hati-hati, saya tidak boleh terlena memegang amanat ini. Jabatan saya ini adalah amanat yang harus saya jaga. Tidak selamanya saya memangku jabatan ini. Ya Allah, berikan saya untuk bisa menjadi orang yang amanah. Saya bisa sampai di penghujungnya dengan baik. Begitu para mitra Suara Kiri. Jadi kehidupan yang dia jalani itu mengandung makna pelajaran yang berharga yang mampu menjadi sebuah pendidikan penting untuk mental dan hatinya. Itu yang dimaksud dengan raqqa qalbuhu, hatinya menjadi lembut. Jadi itu menjadi orang yang ya tidak mentoloan akhirnya kepada orang lain. Jadi dia mudah, sensitifnya tinggi, dia punya kepekaan sosial juga kepada orang lain. Ya Allah, saya melihat lah ini akhir-akhir ini kan seiring dengan Muharraman banyak anak-anak yatim yang diundang. Itu pelajaran berharga untuk yang melihatnya. Ya Allah, kasihan anak-anak ini. Anak sekecil ini sudah ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh orang tuanya, bahkan ditinggal kedua orang tuanya. Ya Allah, saya bersyukur. Nah, begitu. Jadi apa yang dia lihat itu mampu menjadi pelajaran berharga dalam hidupnya. Nah, kemampuan mengambil pelajaran hidup itu tidak lain karena hatinya yang memang hati yang lembut. Nah, ini punya kata sambung yang kuat dengan konsumsi makanannya. Kalau makanannya adalah
barang-barang yang halal sangat memungkinkan hati yang lembut seperti ini. Tapi kalau dia makan makanan yang haram, ya Allah, ya nanti di belakang akan dijelaskan itu, ya, menjadi orang yang tidak gampang ternyuh terhadap apa yang dia lihat dalam kehidupan ini, tidak sensitif hatinya, tidak peka hatinya, tidak mampu membaca akan gelagat kehidupan yang ada di hadapan matanya. Masya Allah. Jadi subhanallah, ini makanan yang halal itu mampu memberikan efek kepada agama, mampu memberi efek kepada hati setiap manusia. Nah, yang ketiga, para mitra suara giri, kata Nabi tadi, walam yakun lan oraus pisan-pisan lidakwatihi kedue donga-dongane wong apa hijabun penghalang. Jadi para mitra suara Giri FM rahimakumullah, konsumsi makanan yang kita makan itu ternyata berefek kepada doa yang kita panjatkan. Bahwa Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu niscaya akan aku kabulkan. Itu sebuah kebenaran dari Allah, janji yang pasti. Tapi ini juga harus dimaknani, tidak semua doa itu lalu kemudian dikabulkan, jaluk dikabulkan, jaluk dikabulkan. Ini mengandung misteri nih, mengandung tafsir, mengandung makna yang perlu dibongkar. Siapa doa yang dikabulkan oleh Allah? Yaitu doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang lisannya bersih, oleh orang-orang yang hatinya bersih, oleh orang-orang yang hatinya oleh orang-orang yang agamanya itu bersih tadi itu. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mampu menjaga lisan, menjaga konsumsi makanannya, makanan yang halal. Maka para mitra suara Giri perlu tirakat memang untuk menjaga doa kita ini. Mari kita lihat orang-orang terdahulu, para aulia, ya, para orang-orang yang solih tempo dulu. Itu kalau ngomong menjadi kenyataan itu. Doa yang dia panjatkan itu tidak saja ya menjadi sabdo pandito ratu itu, tidak saja menjadi omongan yang kosong, tapi menjadi sebuah kebenaran. Ya. Jadi kiai-kiai dulu itu kalau berdoa, ulama-ulama dulu itu kalau berdoa, subhanallah. Mengapa ya? Karena saking kuatnya tirakatnya. Apa tirakatnya? Menjaga makanan yang masuk dalam perutnya itu dijaga, jangan sampai kemasukan barang yang haram. Harus tetap dijaga kehalalannya. Nah, para mitra suara Giri, begini ini kita mengingatkan kepada ceritanya ayahnya Imam Syafi'i. Ayahnya Imam Syafi'i, Mbah Idris. Mbah Idris itu bapaknya, abahnya Imam Syafi'i. Ini subhanallah, mempunyai putra seorang Syafi'i itu luar biasa. Imam Syafi'i itu dikabarkan masih anak, masih umur 6 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Subhanallah. Umur 10 tahun itu sudah hafal 1000 hadis. Masya Allah. Anak 10 tahun itu loh sak berapa, anak 6 tahun itu loh sak berapa. Tapi hardis pikirannya, otaknya cemerlang, smart, sehingga tumbuh dan berkembang sejak kecil itu menjadi santri yang cerdas, tumbuh besar menjadi seorang santri yang pinter, yang kelihatan kecerdasannya, sampai berkembang lagi menjadi seorang imam mujtahid. Itu tentu saja bukan sesuatu yang instan, tapi karena adalah tirakatnya Mbah Idris, abahnya itu. Bagaimana tidak
Wong Mbah Idris itu masih muda, masih belum menikah, itu wirainya luar biasa. Tidak mau atau ya hati-hati sekali kalau menjaga makanan itu. Jangan sampai saya kecolongan masuk dalam perut saya makanan-makanan yang haram. Ya, kok haram? Yang syubhat saja ya dijaga. Syubhat itu tengah-tengah, remeng-remeng antara yang halal dengan yang haram, itu dijaga. Nah, suatu saat para mitra Suara Giri, ya, tirakatnya Mbah Idris ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang anak-anak muda, ya biasalah main sama teman-temannya begitu kira-kira ya pada saat itu. Main di sebuah sungai begitu. Ternyata ada delima yang hanyut di sungai itu. Ya, sebagai seorang anak muda bersama yang lain pada umumnya, loh Pak katanya menjaga, ya tapi ini kan contoh yang sengaja diberikan oleh Allah. Delima yang hanyut itu diambil dan dimakan. Masya Allah. Lah ternyata itu berefek yang sangat jelas kepada banyaknya hafalan yang hilang Mbah Idris itu, sehingga sampai matur kepada gurunya Mbah Kiai Wake, sakautu ila waqi'i su'ahifli, sakautu matur supaya ingsun ila waqi'i maring guru saya yang bernama Kiai Wake, su'ahifli, tentang buruknya hafalanku. Jadi matur kepada Mbah Idris, Mbah Idris itu matur kepada Mbah Kiai Wake, Mbah Yai kula niki kok ngeraosaken saya ini kok merasakan kecerdasan saya menurun ya. Hafalan saya memang dulu itu ukuran cerdas tidaknya seseorang siswa santri itu adalah dari hafalan para mitra Suara Giri. Nah ini Kiai Idris ini merasa bahwa hafalannya ini banyak yang hilang, sampai akhirnya matur kepada Mbah Kiai Wake. Lalu kemudian Mbah Kiai Wake-nya bilang, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau Mbah Kiai Wake itu memberitahu atau ya menasihati saya, fa arsyadani, ya, agar meninggalkan saya ini, agar meninggalkan kemaksiatan. Idris, iling-ilingen awakmu mari kelebon barang opo? Apa yang masuk dalam perutmu? Coba diingat-ingat. Itu yang menyebabkan hafalanmu menjadi banyak hilangnya, kecerdasanmu, IQ-mu menjadi menurun, yaitu. Akhirnya betul para mitra Suara Giri diingat-ingat, baru teringat, ya Allah, iya, seminggu yang lalu atau sekian bulan yang lalu saya pernah makan delima yang hanyut di sungai, tak makan saja. Apa itu ya yang menyebabkan? Loh para mitra Suara Giri, begitu itu dirisaukan oleh seorang Mbah Kiai Idris, sampai diambil sampelnya, sampel kulitnya delima itu diambil sampelnya itu, kok masih ada, wallahu alam, dicari dapat kulitnya, sehingga sampai ditelusuri itu sungai, mana kira-kira ada pohon delima yang pinggir sungai, ya kira-kira itu dari jatuhnya pohon itu yang saya makan. Ternyata betul, barang dicari ternyata ada pohon delima yang pinggir kali, pinggir sungai itu. Akhirnya apa? Beliau berusaha untuk mencari tahu siapa pemilik kebun kurma, kebun delima ini. Ketemulah dengan pemiliknya, sampai kemudian minta, dalam satu cerita minta dihalalkan, tidak kunjung dihalalkan. Bahkan ada persyaratan, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, kalau kamu
mau minta halal delima itu ya ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus mampu, harus mau menjadi pembantuku. Nah, akhirnya apa? Beliau mau jadi pembantunya demi dihalalkannya delima yang sudah terlanjur dimakan tadi itu. Setelah menjadi pembantunya, oh ternyata ya tidak sampai di situ. Beliau mengajukan persyaratan lagi. Saya ada persyaratan lagi yang harus kamu penuhi. Apa itu? Wahai Tuhan, kamu harus mau menjadi menantuku. Nah, tapi kamu harus ngerti bahwa anak perempuan saya itu anak perempuan yang cacat, yang tidak punya mata, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa ngomong, yang tuli, tidak punya tangan, nggak punya kaki. Kamu kalau minta dihalalkan delima yang sudah terlanjur kamu makan, ya berarti kamu harus mau menjadi menantuku. Tak nikahkan dengan anak saya itu. Sebagai seorang anak muda yang normal, mikir, ya Allah, cik beratnya. Nah begitu melihat si Mbah Idris ini mikir, buru-buru pemilik dari delima itu bilang, ya udah kalau kamu ndak mau ya ndak apa-apa, saya nggak maksa, tapi jangan dipaksa saya menghalalkan delima yang sudah kamu makan. Akhirnya apa? Ya Allah, ya Tuhan, betul Tuhan, saya mau, asalkan delima yang terlanjur saya makan itu engkau halalkan. Ya udah ya, saya tidak maksa loh ini. Enggak, saya demi halalnya delima yang sudah saya makan, saya mau menjadi menantu Tuhan. Tapi calon istrimu itu tadi loh ya, cacat total ya. Ya sudah tidak apa-apa. Dengan terpaksa Mbah Idris itu mengiyakannya. Ya subhanallah, Allah tidak akan mendiamkannya orang yang seperti ini. Ternyata dalam riwayat bahwa calon istri yang tadi disampaikan cacat tadi itu ternyata memang bukan cacat, adalah wanita yang cantik, wanita yang sempurna, yang bisa melihat, yang bisa bicara, yang bisa mendengar, lengkap semuanya. Ketika hendak mau, ya kira-kira malam pertama begitulah kira-kira, setelah akad nikah, Mbak Idris itu termenung di ruang tamunya, sampai akhirnya diperintah oleh mertuanya, wahai Idris, kamu sudah sah menjadi suami dari anak saya, jadi kamu punya kewajiban terhadap anak saya. Sudah, sana masuklah kamu datangi istrimu di dalam kamar sana. Ya ternyata beliaunya ya juga masih mikir, ya Allah berat amat ini. Tapi sudah dihalalkan ya Pak ya, katanya. Sudah tak halalkan, alhamdulillah. Tapi ya sudah segera laksanakan, wong kamu sudah menjadi seorang suami kok. Akhirnya dengan berat hati jalanlah, masuklah ke dalam kamar. Sebelum masuk, Mbak Idris itu ngetuk pintu dan uluk salam, assalamualaikum. Ternyata dijawab oleh wanita itu dari balik kamarnya, dari balik pintu itu. Kaget Mbak Idris, matur kepada bapaknya itu, kepada mertuanya, Pak, nggak keliru Pak saya. Keliru bagaimana? Itu kamarmu, tapi kok ada suara wanita. Saya mengucapkan salam, kok ada jawaban suara wanita dari balik pintu. Padahal Bapak mengatakan bahwa istri saya adalah seorang yang bisu, istri saya adalah seorang yang tuli. Harusnya dia tidak mendengar salam saya, harusnya dia tidak mendengar, tidak bisa menjawab salam saya. Pak, saya kesini ini minta halalnya delima yang sudah saya makan itu Pak, jangan ditambahi dengan beban hukum yang berat untuk saya. Bayangkan para mitra Suara Kiri, seorang yang sangat ya haris sekali, seorang yang sangat memang wirai sekali, ya hati-hati sekali,
Subhanallah. Akhirnya dijelaskan oleh mertuanya itu, begini wake, istrimu itu, anak saya itu memang saya katakan kepadamu adalah wanita yang cacat total, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Itu maknanya adalah istrimu itu terjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah. Tidak pernah keluar istrimu itu, tidak pernah melihat barang-barang yang haram. Ngomong juga terjaga, insya Allah tidak pernah ngomong-ngomong yang jelek, nggak pernah mendengarkan barang-barang yang tidak baik. Kakinya tidak pernah berjalan dari sesuatu yang maksiat, ya. Tangannya tidak pernah berbuat maksiat. Itu maknanya istrimu itu anak saya itu. Jadi kata Kiai Idris, istri saya normal dong Pak, normal. Coba sambangono istrimu itu, Masya Allah, sujud syukur itu Pak Idris itu, subhanallah. Maka para mitra Suara Kiri tidak heran ayahnya begitu, sangat haris sekali, sangat menjaga sekali, sehingga tidak heran kalau muncul putra keturunan seorang imam besar, Imam Syafi'i. Subhanallah. Inilah ya para mitra Suara Kiri, makna manfaat dari menjaga konsumsi makanan-makanan yang halal. Mudah-mudahan menjadi inspirasi ya, dan memberi motivasi untuk kita untuk konsisten menjaga hal-hal yang halal, dan kita ini selalu oleh Allah dijaga dari makanan-makanan yang haram. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para mitra Suara Kiri, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.